Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yaitu tentang perancangan sistem otomasi dan pemantauan tank farm transfer system untuk Crad Palm Oil berbasis PLC dan SCADA. Di sini ada kelompok kami yang pertama Anggara Ditya, Ardi Sutriyadi, Andrew, dan Muhammad Rahan Teguh. Ini adalah outline presentasi kami. Deskripsi dari sistem yang kami buat, yaitu sistem ini merupakan fasilitas pemindahan fluida minyak kelapa sawit mentah antar tangki yang dia kendalikan secara otomatis. Tujuannya adalah memindahkan CPO dari tangki penyimpanan utama ke tangki distribusi secara presisi dan aman untuk menghindari overflow maupun kerusakan pompa akibat dry run. Ini adalah blok diagram dari sistem kami. Yang pertama inputannya adalah file device-nya adalah sensor yang akan ditransmitkan melalui PLC dan ditampilkan ke HMI serta ke SCADA. Yang ini ada operator yang akan mengkontrol secara manual yaitu melalui SCADA dan akan ditransmitkan melalui PLC controller serta outputannya adalah sebuah aktuator. Di sini kami merancang diagram PNID yang didirikan dari 3 bagian, yaitu main tank dan delivery tank, kemudian ada jalur pipa yang diisi dengan SDV, motor, dan SCV, kemudian ada jalur pemanas yang diisi dengan valve dan heating coil. Pada PNID juga terdiri dari banyak sensor, yaitu LIT, TIT, LSL, PIT, dan FIT. Di sini memiliki tujuan dan fungsinya masing-masing. LIT sendiri digunakan untuk mengukur level cairan CPO secara presisi tanpa kontak langsung untuk mencegah sensor rusak akibat minyak lengket. Kemudian FIT digunakan untuk membaca laju aliran debit CPO di dalam pipa untuk memastikan volume transfer sangat akurat. TIT sendiri digunakan untuk memantau suhu tangki secara real time agar CPO tidak membeku dan menyumbat pipa. PIT sendiri digunakan untuk membaca tekanan dorong dari pompa untuk mendeteksi indikasi pipa tersumbat atau lonjakan tekanan bahaya. Dan LSH dan LSL sendiri digunakan untuk sensor proteksi darurat. LSH mencegah tangki tujuan tumpah dan sedangkan LSL mencegah pompa menghisap udara. Kemudian ada aktuator. Di sini kita menggunakan motor pompa transfer digunakan untuk memompa minyak CPO dari tangki utama ke tangki distribusi. Kemudian motor rush flow control valve digunakan untuk mengatur laju aliran. Kemudian pneumatic shutdown valve digunakan untuk mengisolasi dan memblokir jalur pipa seketika. Time control valve digunakan untuk mengontrol masuknya uap panas dan unit pemanas digunakan untuk mentransfer energi panas. Kemudian di sini ada PLC input dan output list. Yang pertama ada digital input yang terdiri dari beberapa komponen seperti push button, kemudian ada saklar batas rendah, batas tinggi, kemudian ada umpan balik, valve 1, 2, dan 3. Kemudian dilanjut lagi ada analog input yaitu untuk pembacaan level pengisian tangki 1, 2, kemudian untuk laju aliran pipa, pembahasan tekanan pipa. Kemudian yang ketiga ada digital output yang berjumlah 7 output, yaitu ada valve 1, valve 2, dan valve 3, kemudian ada heater coil, sinyal alarm, dan lampu indikator. Lalu kami juga sempat melakukan simulasi menggunakan software CX Programmer. Di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada sistem, untuk mematikan sistem, kemudian ada interlock, lalu kemudian ada emergency. Kemudian ada kontrol filosofi yang terdiri dari beberapa fase. Yang pertama pengkondisian suhu, kemudian fase 2 urutan pembukaan katup, lalu dilanjut fase 3 ada pemompaan pengendalian aliran, kemudian fase 4 urutan penghentian otomatis. Lalu di sini terdapat juga sistem interlock, yaitu interlock pertama dipicu ketika sensor mendeteksi level CPO tangki 1 terlalu rendah. Interlock 2 terpicu jika sensor LSH mendeteksi level CPO tangki 2 mencapai batas maksimal. Interlock 3 terpicu jika PIT 1 membaca tekanan pipa di atas batas aman. Interlock 4 terpicu jika TIT membaca suhu sangat rendah.
Untuk 5, manual emergency, terpicu saat tombol .esd ditekan oleh operator. Kemudian ada sistem alarm, ada beberapa. Yang pertama alarm LSH, 2 alarm PAH, 3 alarm FAL, 4 alarm TAL, dan 5 equipment fault alarm. Oke, berikut adalah HMI design, di mana interface HMI ini akan menampilkan operasional yang ada. Oke, HM design ini memiliki fitur yaitu yang pertama ada monitoring real time, kemudian ada supervisory control, dan ada diagnostik dan alarm. Oke, selanjutnya adalah desain SCADA, yang dimana SCADA ini akan menjadi kontrol dari operator yang meliputi kontrol aktuator maupun transmitter. Kemudian juga terdapat informasi dari transmitter maupun pengendalian untuk operator. Oke, selanjutnya terdapat safety system yang dimana sistem pertama itu sistem interlock dan alarm. Kemudian ada sistem file save valve. Kemudian di lapis 2 ada mechanical relief system yang memproteksi pasif mekanik. Kemudian selanjutnya lapis 3 yaitu physical and environmental containment, di mana ini memproteksi lingkungan dan personil. Oke, kesimpulan dari seluruh proyek yang telah kami buat yaitu penerapan sistem otomasi berbasis PLC dan SCADA pada fasilitas tank farm CPO memberikan 5 manfaat utama secara komprehensif. Yang pertama, keamanan operasional maksimal, resiko kecelakaan kerja, tumbuhan minyak, dan kerusakan alat dapat dicegah secara otomatis. Kualitas CPO tetap terjaga, yaitu suhu minyak CPO dijaga ketat secara otomatis di kisaran 50 sampai 50 derajat menggunakan steam heater. Yang ketiga, efisiensi dan presisi tinggi, di mana sistem kendali PID pada kontrol valve dan penggunaan VVD pada pompa memastikan laju aliran debit minyak sangat stabil. Pemantauan terpusat, operator tidak perlu lagi berpatroli memutar katup manual di area lapangan yang berbahaya. Rekam jejak dan historis sistem SCADA secara otomatis merekam seluruh data pergerakan level suhu, flow rate, dan riwayat alarm. Data trending ini sangat krusial bagi manajemen untuk evaluasi efisiensi pabrik dan mempermudah teknisi saat melakukan troubleshooting. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.